Kalau filosofi saya sebagai orang Jawa, ya, alon-alon waton kelakon, Mas. Jadi kita itu fokus dalam satu hal, tapi jangan buru-buru, Mas. Tetap harus dijalanin, telaten, jadi jangan lengah, jangan santai-santai, enggak. Tetap jalan, Mas, sampai tujuan kita itu pasti tercapai gitu. Sebaiknya kita fokus ke cita-cita. Jadi kita tetap harus berhati-hati, tapi fokus ke tujuan. Yang sudah punya angan-angan, itu baiknya memang harus dieksekusi segera. Nanti kalau kelamaan, inspirasinya jadi hilang. Pak Edi, selamat pagi. Saya itu melihat sepanjang dari jalan Jogja Magelang, Magelang Jogja, salah satu restoran atau warung makan yang paling ramai yang pernah saya lihat ini di tempatnya Pak Edi, restoran Bajak Laut yang ada di Kecamatan Muntilan ini. Ini ngomong-ngomong Pak, mulai merintis sejak tahun berapa ya? Tahun 2007, Mas. Tahun 2000. Bulan April ya, berarti udah 17 tahun, Mas. 17 tahun Iya, sampai saat ini. Iya. Omset per harinya itu sekitar berapa Pak, kurang lebih rata-rata? Untuk omset per hari, kalau kita rata-rata mungkin sekitar 7-10 juta, Mas. 7-10 juta Iya. per hari. Per hari. Sangat fantastis ini. Iya. 7-10 juta. Iya. Kalau dikalkulasi, ikan lautnya itu berapa kintal Pak? Paling sekitar 20 kilo, 30 kilo gitu, nanti datang lagi. Iya. Jam berapa nanti datang lagi gitu. Jadi Oh, sehari gitu. mungkin 3 kali, 4 kali bisa. Ini kan 7-10 juta per hari. Kalau kemudian kita kalikan 10 kali 30 hari, sama dengan sudah 300 juta ya Pak? Juta, ya. 300 juta per bulan. Kalau kemudian kita kalikan setahun, ini sudah hampir 4 miliar pemirsa. Menu andalan atau menu favorit ini apa di sini itu? Kalau di sini rata-rata orang pesannya itu yang asam manis, asam pedas, Asam saus manis. tiram, ya. Ikan konsumsi seperti bawal hitam, terus kakap merah, lobster kita juga ada. Rata-rata sih orang macam-macam. Macam-macam. Iya. Orang datang kan seleranya juga Berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi menunya ini hampir Nah, rata-rata semua menjadi favorit. iya, iya. Dulu apa langsung besar seperti ini Enggak, Pak? Mas. Dulu saya cuma pakai tenda kaki 5, Mas. Meja 2, kursinya 6. Ya di sini depan-depan sini. Di depan sini, Iya. di sepanjang Iya, jalur ini. iya. Kita waktu itu masih di terminal ya, Mas ya. Masih di terminal, terus nanti sore kita keluar di sini, nanti siang kita buka lagi di terminal gitu. Tapi lama-lama kan terminal tetap nggak bisa jalan sih, Mas. Jadi saya lebih fokus untuk yang ke seafood, Mas. Sementara yang seafood itu kok kelihatannya ada prospek, Mas. Jadi dari awal itu kita dapat omset itu cuma sekitar 100.000 apa berapa? 100.000. Iya. Tapi ditandangi sendiri ya Pak ya? Masih ada karyawan satu. Karyawan satu, Cuma satu ya. omset 100. 100.000. Lah untuk gaji karyawan enggak cukup Pak? Enggak cukup, Mas. Waktu itu kita masih merugi terus, Mas, sambil mungkin 1 bulan ya, Mas ya. 1 bulan Iya, merugi. Kita masih merugi. Dapat uang cuma sekitar 100.000, 150. Nanti, Strategi untuk bertahan gimana Pak? Kan gaji karyawan, iya. Beli seafoodnya, beli ikan lautnya. Sebulan merugi terus, strategi kok bisa bertahan itu apa ya Pak? Ya, waktu itu kita masih punya uang di tabungan sih, Mas ya. Oh, Jadi, masih punya ya, di tabungan. buat itu nomboknya tadi. Tapi saya senang omsetnya itu naik. Seneng omsetnya naik. Iya, jadi mungkin hari pertama kita segitu, nanti hari kedua naik 100.000 jadi 200.000, terus hari ketiga kok 300.000 lagi tuh. Naik Terus ya, jadi kita semakin semangat lah. dari tenda itu, apakah ada usaha sebelumnya? Banyak sih, Mas, kalau usaha macam-macam pernah saya coba, Mas. Sudah Sudah dicoba. saya coba. Dari toko kelontong ya. Toko kelontong pernah? Ya, pernah. Di terminal, Mas, di terminal. Di terminal. Iya. Lulus sekolah, Mas. Memang saya itu besar di terminal, Mas. Besar di Dari- terminal. iya. Menerima tempaan yang sangat luar biasa di Iya. Terus terminal kan semakin sepi ya, Mas ya. semakin sepi. Terus saya lari keluar ini, Mas. Lari keluar. Ya, coba jualan ini. Di situ kan ada peluang, Mas, menurut saya loh. Di sepanjang jalan ini aja kan waktu itu belum juga ada yang jualan seafood, Mas. Rata-rata orang jualan cuma itu kan. Iya, Ayam,
ikannya juga ikan-ikan tawar biasa. Jadi saya pilih ke seafood itu Mas, karena nggak ada saingan gitu aja. Jumlah karyawannya Pak, berapa ya? Hari biasa kita mungkin sekitar 30 orang Mas. 30 orang. Iya. Itu karyawannya Hari tok. biasa. Iya. Nanti kalau pas libur panjang apa itu kita cari honor gitu loh, cari pocokan lah istilahnya. Cari pocokan. Iya. Jadi nambah karyawan lagi. Nambah karyawan. 30 itu belum cukup Pak. Iya, kalau pas libur panjang Mas, ramai Mas. Sekitar tahun 2020 itu kan pernah mengalami pandemi. Oh iya iya. Pernah mengalami pandemi itu hampir seluruh rumah makan itu ada penyekatan. Warung sini gimana Pak itu saat itu? Ya seperti warung biasanya, maksudnya tetap kita kadang buka kadang enggak gitu. Terus karyawan juga kita pangkas langsung kita rolling gitu, enggak setiap hari buka gitu, enggak setiap hari dia kerja, enggak cuma separuh gitu kan. Omsetnya juga menurun sekali kan Mas waktu itu. Sangat menurun. Iya. Jadi ya tetap jalan sih, tapi sedikit-sedikit gitu Mas. Pandemi itu pernah mengalami penurunan karyawan enggak? Kalau karyawan ada Mas, ada penurunan Mas waktu itu, yaitu saya kerjakan cuman sehari masuk, terus nanti gantian hari berikutnya temannya gitu kan. Ada yang mengundurkan diri juga Mas waktu itu. Karena kan. enggak kerja. Iya, karena dia mungkin butuh hariannya, jadi ya gimana lagi ya, memang keadaan yang seperti Keadaan itu. seperti itu. Tapi tetap berusaha bertahan ya Pak. Iya, bertahan semampunya lah pokoknya. Apa kesejahteraan karyawan tuh waktu itu juga masih tetap saya pikirkan Mas, terutama yang berkeluarga kan. Nah, kalau nggak masuk kerja, Pak, tetap dipikirkan. Iya, jadi untuk waktu itu saya ada sembako lah apa gitu. Pokoknya yang penting kita sehari itu bisa makan gitu aja Mas. Oh, iya. Buat semuanya. Buat semuanya. Yang Jangan penting sampai, iya, mereka tetap nyambung hidup. Jangan sampai enggak bisa makan lah gitu. Iya. Ini bagus sekali ini Pak Edi ini merupakan sosok yang dermawan. Karena ketika saat pandemi kemarin omsetnya itu menurun ya Pak. Iya. Ini Pak Edi masih memikirkan karyawan yang tidak bekerja. Waktu itu kita masih di tenda Mas, bongkar pasang. Kita masak nasi dari rumah, masak sambal dari rumah, kita bawa ke jalan Mas. Sudah masak, Ya, tapi sudah mau jualan, mau jualan, mau buka, alat-alatnya hilang Mas. Padahal sudah matang semua. Iya, Nasi, iya, sambal, bumbu sudah ya, siap. Alat-alatnya hilang Mas. Iya, meja kursi itu hilang. Padahal itu kan sore ya Pak. Iya. Kalau itu mungkin semalam kalau mendadak beli kan iya, enggak bisa. iya, Warung-warung, iya, toko-toko sudah tutup. iya. Seperti itu dulu awal-awalnya itu. Terus pulang lagi atau gimana Pak? Tetap jualan Mas. Tetap jualan. Kita pakai tikar Mas waktu itu. Sudah ambil tikar, kita masak di trotoar Mas. Oh, yang dicuri saat itu kursi, meja, meja. ya, sama meja dapur itu. Meja yang buat dapur. masak ya. Udah pokoknya kita buka gitu aja. Iya. Kan namanya kaki 5 itu lebih fleksibel Mas. Lebih fleksibel. Iya, mau digelar di mana Untung bisa. wajahnya nggak dicuri ya Pak. Iya, walaupun ada rintangan tetap jalan terus. Jalan terus. Jadi ya, biasa. Namanya kaki 5 Mas, di jalan kan macam-macam ya. Kita ngadepin preman juga pernah, terus ngadepin preman maksudnya? ya ada yang orang cari-cari gitu Mas, biasa kan. Cuma anu aja sih Mas, jadi terenyuh gitu loh Mas ya. Orang mau usaha masih ada yang ganggu kayak gitu, yang tega. Nah itu saya inget-inget bener Mas, kejadian waktu itu. Ngomong-ngomong sih Pak, ini kan sangat rame ini. Strateginya kok bisa rame itu apa ya Pak? Waduh, itu gimana ya? Soalnya kita itu ikut harga pasar aja Mas. Ikut harga pasar? Iya. Kita nggak bohong sama pasar lah yang jelas. Waktu naik juga kita naikkan, tapi waktu turun juga kita turunkan gitu aja. Oh gitu? Iya. Biar stabil lah. Biar stabil harganya, menunya itu ya. Orang juga tahu kan, maksudnya enggak, kita jangan membodohi konsumen lah gitu. Tapi kalau kualitas rasa, ya biar dia sendiri yang menilai. Biar mereka sendiri yang menilai. Kalau bumbu-bumbunya kan original Mas, jadi artinya original? Ya gimana? Kita jarang menggunakan yang instan loh. Kita pakai yang bumbu-bumbu asli gitu, rempah-rempah dari sini kan. Bumbu-bumbu asli ini pemirsa. Tidak sasetan. Iya.
Langsung diolah, diulek. Iya, kita pakai mesin giling, kita giling sendiri. Jadi kita nggak giling di pasar juga enggak, Mas. Jadi Asli racikan ya itu. racikan sendiri, kita giling sendiri. Kita lebih kepuasannya di situ, Mas. Kepuasan rasa. Iya, jadi kita bisa kontrol sendiri gitu. Nah, pencetus rasa atau racikan masakan bumbu ini dari Pak Edi atau Iya, belajar dari mana ini? ya saya sama ibu. Ibu maksudnya ibu Iya, atau istri? Istri saya. Oh, istri. Iya, istri saya. Saya punya ide, dia eksekusi gitu aja. Nanti kita coba-coba, kita rasain bersama, Oh cocok. gitu. Ya. Pernah ada tester nggak Pak saat itu, saat nyoba pertama kali, entah di tester tetangga atau keluarga, hingga sebelum buka warung tenda itu? Kalau awal-awalnya sih nggak, paling cuma saudara-saudara aja yang kita bagi-bagi ke saudara juga ya. Ya. Tapi kalau akhir-akhir ini biasanya dari produk itu sering kesini nawarin apa gitu, terus nanti nyoba bareng-bareng gitu. Ya gitu. Untuk membuat bagaimana warung tersebut itu mempunyai langganan itu apa itu Pak strateginya? Kan nggak asal-asalan Pak, pasti ada triknya. Mungkin karena itu Mas, kualitas bumbu yang kita pakai itu Mas, yang namanya bumbu-bumbu original itu bumbu dapur dari hasil-hasil pertanian lokal sini Mas. Jadi rempah-rempahnya itu benar-benar nagih Mas. Kalau kita pakai instan tuh enak lah, enak. Kita nyicipin aja mungkin terasa Mas itu pakai instan apa. Nah itu. Tapi kalau kita gunakan bumbu-bumbu original Mas, seperti jahe, serai, itu nagih di lidah Mas. Dia pasti pengen kembali lagi gitu. Iya. Terus dari pelanggan juga ada yang request Mas. Kadang kita ngikutin seleranya. Dia gitu. juga bisa ya. Jadi ada yang request gimana, ini kurang apa gitu kan. Nanti kita olah ke depan beda lagi gitu. Ya kita coba ikutin selera konsumen juga Mas. Selera konsumen. Nah, gitu ya. Pernah enggak Pak dikritik misalkan ada pembeli Pak kok kurang asin, kurang manis gitu. Iya, kita terima Mas kritik-kritik seperti itu, malah kita seneng Mas kalau ada orang. Oh, kalau dikritik malah justru seneng. Iya, itu kan jangan menutupi kritik ini. Iya. Itu kan apa ya? Buat kita bisa berubah lebih bagus, kenapa tidak Mas? Jadi tetap saya terima. Jadi enggak menutup masukan atau kritik. Saran dari pembeli. Iya, penting sekali itu Mas. Penting sekali. Iya, pernah nggak Pak dikritik oleh pembeli sakit hati gitu? Enggak Mas. Yakin nggak? Enggak. Pak ini kok ora enak toh? Kalau secara langsung gitu enggak Mas. Enggak. Hampir enggak pernah Mas. Hampir nggak pernah karena tapi pelanggan. Kalau di media saya enggak tahu Mas, saya enggak ngikutin soalnya. Kalau secara langsung enggak pernah. Secara langsung nggak pernah ya Pak ya. Alhamdulillah nggak pernah. Kalau target ke depan Pak, target ke depan untuk usaha ini apa ya Pak ya? Apa menambah luas atau membuat cabang baru gitu? Ya mungkin kita masih berusaha Mas. Pengen buka di tempat lain lah. Mungkin nanti ada perubahan konsumsi apa gimana ya, pola makannya. Dia kan harus cari inspirasi lagi Mas pokoknya. Iya. Seperti itu. Misalkan cari di rest area atau di exit tol yang lebih strategis lah. Jadi sudah sedia payung sebelum hujan. Iya. Semisal kok ini nanti jalan tol jadi, yang Jogja Magelang, Bapak sudah punya angan-angan, pemikiran untuk mengembangkan usaha ini. Iya. Jika nanti jalan raya ini menjadi sepi gitu ya Pak ya. Iya. Oh gitu. Sudah ada strategi yang lain, plan A, plan B. Iya gitu. Iya. Kemungkinan ke depan seperti itu, jadi sudah kita pikirkan Mas. Sudah pikirkan, sedia payung sebelum hujan. Iya. Itu strategi ke depan. Iya, seperti itu. Jadi nanti tetap akan bangun usaha warung makan ini ya Pak, restoran ini. Iya. Kalau filosofi saya sebagai orang Jawa ya Mas ya, saya cuma ini, alon-alon waton kelakon Mas. Alon-alon waton kelakon. Nah, waton kelakon. Jadi kita itu fokus dalam satu hal. Tapi jangan buru-buru Mas. Tetap harus dijalanin, telaten. Nah itu. Alon-alon waton kelakon. Alon-alon waton kelakon. Nah, dijalani telaten. Telaten. Terus kemudian kalau tadi itu Pak,
kalau punya angan-angan langsung eksekusi. Iya. Terus ini alon-alon. Maksudnya Iya. gimana nih? Alon-alon itu artinya kita lebih hati-hati, Mas. Lebih Iya, hati-hati. seperti itu. Masuk. Tapi waton kelakon itu yang harus Oh gitu. fokusnya di situ, Mas. Iya. Jadi jangan terus lengah, jangan santai-santai, enggak. Jadi tetap jalan lah sampai tujuan kita itu nanti tercapai gitu. Iya, iya. Ya, kelakon itu. Kelakon. Iya. Jadi punya angan-angan, terus kemudian dijalani itu nggak pakai emosi gitu. Iya. Ini harus modal sekian, iya. sekian. Iya. Itu filosofi orang Jawa, Mas, seperti itu, Mas. Saya pegang betul itu, Mas. Iya, iya. Iya. Alon-alon waton kelakon ini Iya. pemirsa. Nah, para pemirsa ini yang pengen punya buka usaha, warung makan, terutama di seafoodnya, kayak Pak Edi ini punya prinsip hidup yang bagus. Alon-alon waton kelakon. Mungkin ini bisa diterapkan ke panjenengan semua. Jadi targetnya itu bisa ditarget, tapi pelan-pelan, tapi pasti. Hati-hati. Ya. Gitu ya Pak, Lebih sasarannya tepatnya seperti itu. seperti itu. Iya. Chefnya ada 3 Ada orang. tiga 3 orang siang hari. Ada 3 orang chefnya. Ya. Khusus dapur di depan sini. Iya. Memang sengaja ditaruh di depan. Kita open kitchen, Mas. Oh, open Iya, kitchen. orang bisa lihat. Orang bisa lihat. Ini salah satu Iya. strategi agar orang bisa lihat cara masaknya, Iya. bahwa ini betul-betul tidak bumbu saset ya Pak ya. Asli dari rempah-rempah. Kalau ini ruangan apa Pak? Khusus untuk Iya, orang banyak. 50 Orang banyak. bisa muat. Ya. meeting. Ya, kalau mau kumpul-kumpul. Oh, ini Meeting, juga ada ya. ruangan meeting juga, Ya, Pak. di atas. Jadi tidak hanya di bawah, tetapi Ada di atas. restorannya Pak Edi, Ya. Seafood Bajak Laut ini juga menyediakan ruangan untuk Ya. meeting. Jadi sangat bagus sekali ini. Jadi siapa saja yang ingin Bisa. memesan, order, plus makan tempat ini di Iya. sini bisa ya Pak ya? Dapat fasilitas AC, sound Dapat system fasilitas free. AC, sound system free. Iya. Yang bayar makanannya Makanannya saja sama minuman gitu ya. 2 juta sudah free nanti. Sama- Minimal order 2 juta. juta sudah free tempat. Iya, di tempat. Sama alat-alat ini. Sama alat-alat. Jika ingin melihat Gunung suasana Merapi. kota dan Gunung Merapi. Iya. Wah, ini pemandangan yang sangat menarik. Jika cuaca cerah, Merapi kelihatan ya Pak. Iya, kelihatan. Ini ruangan apa Pak? Ini untuk pertemuan juga sih, tapi yang Pertemuan iya, juga. outdoor, Mas. Outdoor. Iya. Ada ruang Oh. pertemuan indoor dan ada Iya, ini ruang yang outdoor, pertemuan ya. outdoor. Kok gini Pak, saya yang belum ketemu itu, saya penasaran. Kok namanya bukan warung makan atau restoran ikan laut? Kenapa kok bajak laut? Itu mungkin yang buat orang penasaran ya, Mas. Nama bajak laut kan identik dengan perompakan ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak jahat-jahat sekali sih. Tidak saja sekali Iya. bajak lautnya. Seperti Pirate Caribbean itu kan juga penjahat juga, tapi Juga dia penjahat. baik kok, nggak jahat. Pirate Caribbean Ya. itu sebenarnya nggak jahat. Nah, nggak jahat. Heeh. Itu mengambil inspirasi dari Pirate Caribbean. Iya. Untuk boleh, heeh. gitu ya. Orang kan lebih penasaran aja, buat rasa penasaran. Namanya bajak laut kan sudah menjual. sudah menurut saya. menjual, iya. Ini apa Pak? Oh, ini stok lobster, Mas. Oh, stok lobster. Lobster Ini hidup, Mas. stok lobster masih hidup. Masih hidup, Mas. Stok lobster masih hidup. Ini jenis mutiara. Jenis mutiara. Iya. Didatangkan dari mana Pak? Ini dari Karimun Jawa. Dari Karimun Karimun Jawa Jawa. langsung. Iya. Mungkin 3 hari sekali. Nanti tambah lagi gitu. Jadi betul-betul fresh ya Iya. ikannya di sini Pak. Iya. Ini ada mesin penggiling. Ini untuk apa ya Pak ya? Ya, ini untuk menggiling bumbu, Mas. Untuk menggiling Oh. bumbu. Bawang merah. Tapi ada yang diulek tidak? Oh, ada sih. Ada. Untuk yang manual Manual ada. Tetapi ini kapasitas Tapi yang besar. kapasitas besar, Langsung kita digiling. Pakai mesin giling ya. Oh gitu. Iya. Walau pengunjung banyak diulek ya Terlalu lama. terlalu lama. Iya. Kalau mungkin ada suatu saat
pengen belajar bisa ya Pak ya? Oh boleh, silakan. Diperbolehkan, tidak Nah, ada yang rahasia. Enggak ada yang rahasia, Mas. Termasuk bumbunya tadi, Enggak kalau rahasia, yang bumbunya enggak rahasia Enggak Pak. rahasia. Masa? Karyawan yang ngerjain, Mas. Loh. Iya, jadi kita buka-bukaan saja gitu. Oh, tapi bumbunya itu atas arahan dari Pak Iya, Edi, awalnya sih ya. dari Bapak Iya. gitu. Oh. Udah dia tahu nanti. Yakin itu Pak, bumbunya Yakin. enggak rahasia? Enggak ada yang rahasia, Mas. Boleh tanya ke karyawan langsung nanti yang khusus di bumbu ya. Khusus di bumbu. Iya. Oh. Saya percaya itu aja. Kalau gini Pak, mungkin ada pesan dan kesan terutama untuk anak-anak muda yang ingin memulai usaha atau bisnisnya ini, sarannya Bapak bagaimana? Ya gini aja Mas, pokoknya kita dapat inspirasi, langsung eksekusi Mas. Jangan pakai banyak perhitungan Mas, nanti malah jadi lupa inspirasinya nanti kalau banyak perhitungan Mas. Yang penting punya angan-angan, langsung eksekusi. Eksekusi gitu aja. Jadi jangan banyak angan-angan, Iya. eksekusi, jalankan dulu. Iya, Pak. dicoba dulu pokoknya. Dicoba dulu. Baru tahu nanti. Yang penting berani gitu Iya. ya Pak. Kenalkan, nama saya Perti Edi, sebagai pemilik warung makan bajak laut di Jalan Pemuda Barat nomor 17A Mudilan. Saya berpesan untuk anak-anak muda ya, terutama yang mulai merintis karir, sebaiknya kita fokus ke cita-cita. Filosofi Jawa alon-alon waton kelakon itu kita tetap harus berhati-hati, tapi fokus ke tujuan awal. Yang sudah punya angan-angan itu baiknya memang harus dieksekusi segera. Nanti kalau kelamaan inspirasinya jadi hilang, buyar Mas.